warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Alim. Saya mahasiswa Universitas Serum Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu konten analisis dan bagaimana cara pengumpulan data dan menganalisis data. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke pembahasannya. Analisis konten adalah penelitian mendalam terhadap isi suatu informasi dalam media, video, audio, dan tertulis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik dari isu dari suatu pesan. Semua objek yang diteliti akan dipatahkan dan dibentuk tulisan atau simbol tentu agar dapat diinterpretasi dan lebih lanjut. Metode ini digunakan untuk memahami makna dari teks tertulis, gambar, audio dalam konteks tertentu. Ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam teks atau gambar, lalu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis konten juga bisa berupa metode kuantitatif dan kualitatif yang menawarkan evaluasi konten yang lebih objektif. Berikut ini adalah beberapa pengertian analisis konten menurut para ahli. Yang pertama, menurut situs Victoria, analisis konten adalah suatu metode untuk memeriksa dan mengevaluasi isi dari suatu materi, baik itu tulisan, gambar, audio, atau video. Metode ini digunakan untuk memahami makna, tujuan, atau pesan yang terkandung dalam konteks tersebut. Menurut Publish Journal, metode analisis konten atau konten analisis adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan sistematif dan menganalisis berbagai jenis konten seperti teks, gambar, atau media lainnya. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk memahami makna, pola, dan karakteristik dari konten yang diamati. Yang berikut menurut Krippenhoff, konten analisis adalah suatu teknik penelitian untuk membuat relevansi yang dapat ditiru dan valid datanya dengan memperhatikan konteks. Yang berikut menurut Resgate, analisis konten wacana adalah suatu teknik untuk maksimum untuk menelah sebuah wacana yang dimuat dalam pesan. Seorang analis konten memiliki berbagai fungsi penting dalam suatu organisasi atau tim pemasaran. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari seorang analisis konten. Yang pertama, membuat strategi konten. Analisis konten mengembangkan strategi konten yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini melibatkan penelitian tentang apa yang diamati oleh audiens dan bagaimana konten dapat disampaikan dengan cara yang paling menarik. Yang berikut analisis dan pelaporan. Analisis konten memantau dan menganalisis kinerja konten. Mereka menggunakan alat analitik untuk melacak matrik seperti kunjungan halaman, waktu yang dihabiskan di dalam dan di tingkat konversi. Laporan ini kemudian digunakan untuk membuat rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan strategi konten. Yang berikut optimalisasi SEO, analisis konten yang bekerja untuk memastikan bahwa konten dioptimalkan untuk mesin pencari. Ini melibatkan peneliti kata kunci, mengoptimalkan judul dan meta deskripsi, konten mudah dibaca dan relevan. Yang berikut pengembangan konten. Dalam beberapa kasus, analisis konten mungkin juga terlibat dalam proses membuat konten. Ini dapat melibatkan penulis dan penyusun artikel, membuat grafik atau video, dan bekerja dengan tim kreatif lainnya untuk menghasilkan konten yang menarik. Yang berikut mengidentifikasi tren. Analisis konten harus selalu mengikuti tren konten terkait dan inovasi dalam teknologi digital. Mereka harus mampu mengidentifikasi peluang baru yang menyesuaikan strategi konten sesuai dengan perubahan di pasar. Tujuan utama seorang analisis konten adalah untuk memahami dan memaksimalkan kinerja konten dalam mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari analisis konten.
Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna. Analisis bekerja untuk membuat konten yang menarik dan relevan bagi audiens target dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan waktu yang dihabiskan pada konten. Yang kedua, meningkatkan visibilitas mesin pencari. Analisis konten berupaya untuk meningkatkan peringkat mesin pencari dan visibilitas online melalui penggunaan kata kunci yang spesifik dan teknik. Yang tiga, mendorong konversi. Tujuan lain dari analisis konten adalah untuk mendorong konversi, apakah itu berupa pembelian, pendaftaran untuk buletin, atau aksi lain yang diinginkan. Yang keempat, menginformasikan strategi konten. Dengan menganalisis data tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten, analisis konten dapat memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk menginformasikan dan memperbaiki strategi konten. Yang kelima, mengidentifikasi tren dan peluang. Analisis konten juga bertujuan untuk mengidentifikasi tren baru dan peluang dalam konteks dan pemasaran digital dalam membuat rekomendasi tentang bagaimana memanfaatkan ini untuk keuntungan organisasi. Yang berikut adalah ciri-ciri umum yang ditemukan seorang analisis konten. Yang pertama, keterampilan penulisan yang baik. Seorang analisis konten harus memiliki kemampuan menulis dengan baik dan jelas. Mereka harus mampu mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Yang berikut, kemampuan penelitian yang kuat. Seorang analisis konten perlu memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang topik yang mereka tulis. Mereka harus dapat mencari sumber yang dapat dipercaya dan mengumpulkan informasi yang relevan. Yang berikut, pemahaman yang mendalam tentang target audiens. Seorang analisis konten harus memahami siapa target audiens mereka. Mereka harus dapat menyesuaikan gaya penulisan dan konteks untuk memenuhi kebutuhan untuk minat audiens yang dituju. Yang berikut, analisis dan pemikiran kritis. Seorang analisis konten harus memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi dengan kritis dan berpikir secara logis. Mereka harus dapat memahami dan mengevaluasi data yang mereka temukan untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Yang berikut, keterampilan SEO. Seorang analisis konten perlu memiliki pemahaman tentang optimasi mesin pencari. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan kata kunci yang relevan dan strategi SEO lainnya untuk meningkatkan visibilitas konten mereka di mesin pencari. Yang berikut, kreativitas. Meskipun analisis konten harus memiliki keterampilan penelitian dan analisis yang kuat, mereka juga perlu memiliki kreativitas untuk menghasilkan konten yang menarik bagi audiens. Yang berikut, kemampuan manajemen proyek. Seorang analisis konten sering bekerja pada proyek konten yang melibatkan berbagai tugas dan target waktu. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki kemampuan manajemen proyek yang baik untuk mengatur pekerjaan mereka dengan efisiensi. Yang terakhir yaitu pengumpulan data. Identifikasi tujuan. Tentukan tujuan analisis konten dan jenis data yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memilih sumber data. Tentukan sumber data yang relevan seperti status web, media sosial, dan platform lainnya yang berhubungan dengan konten yang akan dianalisis. Yang berikut, pengumpulan data. Kumpulkan data yang dikumpulkan dari sumber yang telah dipilih seperti mengunduh konten, mengambil tangkapan layar, atau menggunakan alat analitik untuk mengumpulkan data statistik. Yang berikut, menganalisis data. Pengorganisasian data. Susun data yang telah dikumpulkan ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami seperti spreadsheet atau database.
kategorisasi dan klasifikasi, identifikasi tema, topik atau kategori yang relevan dalam data, dan klasifikasi data ke dalam kategori-kategori tersebut. Menghitung statistik. Gunakan metode statistik untuk menghitung frekuensi, presentase, atau matrik lainnya yang relevan untuk menganalisis data. Identifikasi pola dan tema. Cari pola atau tren dalam data yang dapat memberikan wawasan tentang preferensi, perilaku, atau kebutuhan audiens. Interpretasi dan kesimpulan. Analisis data secara keseluruhan untuk mengidentifikasi temuan utama, membuat kesimpulan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Penting untuk mencatat bahwa langkah-langkah pengumpulan data dan analisis data dapat bervariasi tergantung pada tujuan, jenis konten, dan alat yang digunakan dalam analisis konten. Selain itu, pengguna alat analitik seperti Google atau media sosial atau perangkat lunak khusus yang dapat membentuk dalam pengumpulan dan analisis data secara efisien. Nah, itulah materi tentang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.